Kak Denis, Ya, gimana update-annya nih terkait dengan penipuan yang kemarin? update-annya ya menurut saya ya dia tuti lah, sekali tuti tetap tuti. Hmm, Mm-mm. Karena sejauh kan udah saya beberin kan bukti-buktinya, bukti transfer palsu itu dia udah termasuk tuti. Terus segitu duit saya udah balik, iya, cuman saya masih enek. Siapa yang nggak enek? Semua juga enek, dimaki-maki, diancem-ancem. Udah kayak saya yang ngutang ya jadinya ya. tapi dari pihak mereka bilang bahwa uangnya sudah dikembalikan dengan Denis kan? Oh, kalau duitnya sama gue jujur emang udah lunas. Udah nggak ada masalah duit. Tapi sekarang masalahnya ada saya masih enek gitu. Oh, terkait Dan saya kasihan sama korban-korban yang masih ada. Dan menurut saya Medina ini kalau nggak dikasih efek jerak, kedepannya akan semakin melebar. Contohnya, dulu saya nggak ada orang yang speak up kayak saya dulu. Makanya saya nggak tahu dan saya bisa ketipu gitu loh. Nah, bayangin kalau saya aja bisa ketipu, gimana yang lain gitu. Jadi saya sadar betul dengan speak up saya ini penting gitu, dan banyak juga orang-orang yang terima kasih sama saya dan jadi sadar. Orang yang tadinya nggak tahu dia ketipu karena saya speak up, mereka jadi tahu ketipu dan dia bilang thank you apa segala macam. Oke Kak, sejauh Gitu. ini sudah berapa banyak korban yang ikut gabung ke posko kakak ini? Yang masuk ke konten, yang konten sih 5 ya, 5 ada. Kemarin ada dokter juga. Sebenarnya banyak banget sih yang gituin sih, yang dicoba-coba, banyak banget yang di DM semuanya di WA sama dia. Padahal alatnya cuma ada beberapa, dia jual ke semua orang. Ada lagi dia nanti besok tayang di YouTube saya. Ada konten yang namanya sama dokter Yeni. Jadi dia jual alat ke dokter Yeni, alat kecantikan itu. Berapa kemarin? Harga aslinya tuh 800 juta, dia jual ke dokter Yeni dengan harga cuman 200 juta ya? 350 juta. Nah, 350 juta. Nah, terus itu ditawar sama dokter Yeni, kalau nggak salah 200 juta, terus akhirnya dia mau diambil. Nah, alatnya udah dong di rumah dokter Yeni dong. Dokter Yeni udah DP 100 juta. Iya kan? Udah DP 100 juta, alat udah nyampe rumahnya, ternyata alatnya udah expired, guys. Yang si Venus Vexa itu. Alatnya udah expired. Kenapa expired? Karena dia belum bayar ke vendor. Jadi si Cieni ini alatnya nggak usah dipakai, alat laser mukanya itu, alat klinik kecantikannya itu, dan parah banget. Dan si Cieni juga bilang kok alatnya nggak usah dipakai nih. Medinanya ngoceh-ngoceh lah apa segala macam, suruh beli mopnya lah, antar alatnya lah, terus gitu. Giliran si Cieni yang ngoceh-ngoceh, si Medinanya juga ngancem-ngancem gitu sama yang dilakukan ke saya, ngancem-ngancem. Okay. Emang tuh orang tuh kalau nipunya tuh dia tuh udah nggak ada perasaan bersalah sama sekali gitu, parah banget. Awal kakak yang kemarin hampir tertipu itu, dia bujuk rayunya seperti apa kak? Oh ya itu dia, kemarin saya kan ke press conference-nya dia. Nonton nggak mas? Nonton. Seru dan seru. Saya ke press conference dia, saya pengen tahu gitu kan, siapa tahu ketemu, kagak ketemu. Nah dia tuh kan pengacaranya itu bilang dia nggak bisa dikenakan hukum ya kalau nggak salah ya, karena dia bipolar atau apa. Bipolar mana bisa pucuk rayu supaya orangnya dekat, supaya orangnya mau membeli barangnya. Terus gitu belum lagi dia sosok kasihan tuh termasuk pucuk rayu ya. Iya kan ya, sosok kasihan, kasih lihat tangannya disilat-silat ke saya gitu, silat-silat diri sendiri, stres, curhat gitu, biar kita kasihan. Abis itu kasih kita penawaran kan pucuk rayu, itu kan butuh kepintaran loh mas. Orang sales itu mah tuti, tukang tipu. Butuh kepintaran buat kasih harga yang murah lah, iming-iming apa segala macam, ada semua saya chattingannya. Gitu. Jadi saya nggak takut. Ya kemarin yang pas kemarin Kak Denis ke acaranya pressconnya dia malah bilang kakak ke situ cuma pansos doang gitu tuh. Ya gimana pansos sih, topiknya adalah saya yang diomongin. Saya kesana kameranya semua ke saya. Siapa dong yang pansos? Orang dia aja ngomongin saya pengen lihat aja mukanya Bang Rasman pas lagi ngomongin saya, ada saya depan mukanya, gimana tuh? Gimana bang rasanya? Mantap kan? Gitu. Terkait alasan korban tapi cocok kan? Nonton nggak? Seru ya mas ya? Aku juga seneng nontonnya, puas banget aku. Dalam sejarah pernah nggak mas ada orang yang lagi diliput di preskon, orangnya datang yang diomongin? Belum kan? Saya doang itu. Oke, terkait korban yang ngikut ke posko kakak nih ya kan, alasan dia tidak mau speak up kenapa tuh kak? Ada yang takut, ada juga yang malu. Ada yang sebagiannya banyak DM dia malu, karena malu ketipu, misalkan dia sosialita gitu. Malu lah ketipu sama seorang ini, si Medina ini yang udah terkenal banget kan tutinya.
Malu lah dia dikatain sama teman-temannya apa segala macem. Jadi mereka nggak mau speak up. Ada juga yang nggak mau ketahuan keluarganya. Ada juga banyak kan yang mereka karena takut diancam gitu. Banyak sih sebenarnya sih. Dari kalangan mana aja itu Kak kalau boleh tahu? Kalangan menengah ada, yang kalangan bawah juga ada, kalangan tengah juga ada. Jadi menurut aku dia nipunya udah di semua sektor ya. Oke, nih kan baru kemarin juga sempat ada kabar bahwa terseret juga nih namanya Bang Raffi Ahmad nih. Apa itu benar Medina mencatut nama atau memakai KTP? Iya nih, saya Bang kasih Raffi? buktinya nih mas. Saya udah kebanyakan aku ngomongin nih, aku kasih buktinya deh, biar langsung. Tuh, jadi dia tuh. Ini aku tutupin ya. Nomor KTP tutup nggak? Tutup sendiri ya mas Tadi ya? blur, tadi blur. Blur tuh. Mm-mm. Tuh. Sekarang di blur ya. Mm-mm. Oke, udah ya. Mm-mm. Bentar ya. Oke, terus udah gitu dia bikin tuh, dia bikin kayak gitu sampai nawar-nawarin ke pabrik seolah-olah korban ini dijanjikan jadi ambasador gitu Raffinya. Jadi temen dia punya pabrik kosmetik juga. Jadi yang saya tahu pabrik kosmetik yang digituin pakai modus yang sama ada 2. Tapi dari pihak pabriknya sendiri gabung nggak nih dengan posko yang Dia kakak bikin? lagi di luar negeri. Oh, Lagi oke. liburan, lagi jalan-jalan. Kan orang kaya. Tadi si Raffinya sendiri ke Polda Metro, tahu nggak kalau dia ke sana Kak? Nggak tahu. Oh, Baru pulang mas, habis syuting seharian. oke. Ya, tadi soalnya kabarnya dia ke sana juga Gua mau lihat aku. ya ingin konsultasi dulu terhadap Oh gitu. penjutaan namanya Ya semoga cepat masuk lah karena sudah waktunya. Dan saya rasa itu adalah untuk kebaikan bersama dan untuk kebaikan Medina juga, biar dia sadar. Gitu. Oke. Ada pesan nggak nih Kak terakhir untuk si MZ ini Kak? Ya semoga dia cepat sadar dan cepat masuk biar jerak gitu kan. Tadi juga mamanya ada WA saya. Baru aja nih, saya belum ngomong nih ke wartawan. Mana sih nama mamanya? Ditutup ya mas, nomornya bisa ya? Iya, siap, bisa. Mana sih? Tuh, tutup ya nomornya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Neng Denis, makasih kado acara buat yang sakitnya. Terus kayak gitu. Gue pikir-pikir, gue bingung kan. Hah? Emang gue kirim kado? Gue bingung kan. Gue kan lagi sambil ini, tadi sambil ngekonten. Terus gue tanya ke anak-anak, emang ada yang kirim kado sama bunga? Terus gitu aku tanya, siang Bu Bidan Tian, apa kabar? Semoga sehat selalu. Salam kenal ya Bu Bidan, aku Denis. Kado apa ya maksudnya Bu? Saya belum ada kirim kado sama bunga. Salah orang kayaknya Bu Bidan, ya kan? Terus saya bilang, minta alamat Bu Bidan dong, saya mau kirim bunga, boleh nggak Bu? Terus pikir-pikir, kayaknya itu bukan kado deh guys, itu kayaknya sindiran. Ya kan sih? Nih, baca kan? Sindiran bukan sih? Denis makasih ya kado acara buat yang sakitnya. Berarti kan sindiran kan? Gimana sih ini emaknya? Harusnya kalau misalkan udah tahu anaknya salah, bukti bertebaran nipu di mana-mana. Kalau gue jadi emaknya ya, pasti gue marahin anak gue dan gue meminta maaf sama korban biar masalahnya nggak melebar. Gitu. Kok ini jadi playing victim juga? Aneh. Contohnya ya, yang deket aja gue ambil ya. Gue kan belum punya anak. Emak gue deh, lihat gue ngoceh-ngoceh di sosmed, tiap hari gue dimaki-maki. Nggak mungkin salahin korban. Waktu gue berantem sama Uya, emak gue maki-maki gue, bayar-bayarin si Uya. Itu emak yang benar, biar masalah nggak melebar, iya kan? Jadi jangan diajarin dari keluarganya. Gue nggak mau bawa emaknya loh awalnya, cuman jangan diajarin dari keluarganya gitu. Playing victim itu benar, karena ini udah salah, udah fatal gitu. Kalau anakku salah ya lo kasih tahu kan anakku salah. Jangan WA ke korban seolah jadi gara-gara gue anakku sakit. Emang anak lu pura-pura sakit kayaknya menurut gue gitu. Untuk kabur dari masalah ini. Kemarin kamu nonton dong konferensi persnya. Masa pengacaranya bilang katanya kalau misalkan bipolar bisa lari dari hukum? Kalau gitu semuanya kamu abis ini bikin kriminal terus kamu bilang aja saya bipolar gitu. Segampang itu? Enggak, hidup nggak gitu. Gitu. Kalau misalkan dia dibilang bipolar di mana gitu, di rumah sakit mana?
Jangan dari rumah sakit dia, curiga gue. Bukti transfer aja bisa dipalsuin. Gimana surat rumah sakit? Menurut gue sih udah nggak percaya deh. Cari dokternya yang pilihan dari kita deh, baru percaya. Pilihan dari polisi, jangan dari pilihan dia. Nggak ada bipolar nipu itu tuh nipunya udah berencana. Orang bisa ngerayu berhari-hari, kalau ditagih bisa ngeles kayak bajai. Oke, terakhir nih Kak, sebagai penegasan, jadi total korban yang sudah ikut bergabung dengan posko yang Kakak bangun sudah berapa dan ada kemungkinan nggak akan bertambah? Waduh, aku nggak ngitung sih ya sebenarnya ya. Kalau sekarang kan masih dipilih-pilih sama si Frida. Soalnya kan kerjaan aku juga bukan cuma ngurusin dia doang ya. Emang aku ada toko bunga, masih syuting. Kira-kira saat ini ada berapa kira-kira aja saat ini? Saat ini yang nggak sudah ngitung mengadu, sih Mas. Yang mengadu di bawah 10 atau di atas 10? Di 10-an ada kayaknya ya. Kalau dihitung-hitung ya. Yang jelas sih yang saya ingat ini aja pabrik 2 ya kan. Saya belum pernah ngitung sih yang pabrik 2. Terus segitu satu lagi yang si Uci Fode yang orang Surabaya, tau nggak? Satu apa yang 9 tas palsu. Itu kan udah beberapa tahun yang lalu Mas. Udah lama loh. Jadi masa bertahun-tahun bipolar baru sekarang kabur karena gua ngoceh-ngoceh. Yang dulu mungkin korbannya diem, kalau gua mah ngoceh, udah dibayar juga tetap ngoceh. Tapi rencana korban akan melaporkan membuat LP nggak sih? Oh, ini sebagian udah buat. Udah buat sebagian. Terus udah gitu siapa lagi ya? Aku juga mau buat Padahal udah lunas ya, tetap buat ya. Kan bikin surat palsu. Oh iya. Iya kan? Itu kan dilunas kan setelah saya sepenuh dengan sukaria ngoceh-ngoceh sama dia, ya kan? Saya udah nanya sama dia sebelumnya, lu berani berantem sama gue? Dia bilang enggak. Terus gitu tetap aja dibales. Oke. Jadi akan membuat laporan terhadap pemalsuan ya? Iya, bikin lapor polisi pasti, tapi ya aku kontenin dulu lah sekarang ya. Oke, siap. Biar masyarakat lebih aware. Dan aku harap pengacaranya Bang Rasman juga harus tahu kenapa aku ngelakuin ini, kenapa aku bikin posko pengaduan dan apa segala macem. Kalau buat pansos mah enggak banget deh, karena dia dibilang terkenal, artis juga bukan kan, terkenal banget juga kagak. Mendingan gua ribut sama artis-artis, ribut sama DP, lebih untung. Ini mah bukan buat cari duit, bukan buat keuntungan. Ini bukan masalah duit lagi Bang, ini masalah gue enek sama Medina. Karena dia sudah berusaha nipu, dan dia tidak memiliki etiket baik, dan dia kurang ajar dan tidak sopan, dan udah dibayarin masih nggak tahu diri, dan dia itu abis nipu tuh dia tuh tidak ada merasa bersalah sama sekali gitu Mas. Jadi kan kalau orang biasanya berbuat salah kan duh enak nih gitu kan, itu manusiawi. Dia tidak ada rasa ini, udah nggak ada punya apa sih namanya tuh? Iba. Bukan iba ya, iba mah pasti udah nggak ada, orang jahat. Empati, naluri lagi, ya nggak sih, naluriku. Pokoknya udah nggak punya rasa naluri lagi gitu loh. Ya nanti lah gue. Mungkin dia nggak berpikir panjang ya, anaknya akan tumbuh besar dan ngeliat semua ini. Sayang sekali Medina, karir yang lu bikin bertahun-tahun, lu karena lu gini doang gitu loh. Menurut gue sih sangat bodoh. Dan ini nggak bisa dicontoh sama orang pun. Jangan gunain bipolar. Ini sekali gue tegesin, jangan gunain bipolar sebagai alasan. Kalau misalkan menipu, bipolar, ODGJ sama nipu itu adalah 2 hal yang berbeda, harus diingat ya, dicamkan. Oke, terima kasih ya Kak untuk waktunya. Sama-sama, makasih juga ya Mas datang malam-malam ya. Makasih dah.